Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita di video yang saya janjikan ya, terkait penjelasan topik-topik penelitian yang sudah saya himpun dari beberapa dosen terapan, dan juga ada beberapa dari kalian ya di topik di mahasiswa Kapita Selekta terapan. Jadi tujuannya apa? Jadi saya inginnya setelah menyimak video pembelajaran atau setelah menyimak penjelasan saya di video ini, kalian sudah bisa menentukan topik penelitian skripsi, begitu ya. Jadi saya bedakan memang kalau tahun lalu mahasiswa mencari sendiri topiknya, kalau tahun ini saya yang menentukan topiknya, atau di Kapita Selekta terapan sudah ada topiknya yang akan kalian pilih gitu ya. Jadi biar tidak ada perubahan di setelah Kapita Selekta terapan, jadi bisa langsung lanjut ke seminar-seminar skripsinya gitu ya. Saya harapkan begitu, jadi lebih cepat dalam pengerjaan skripsinya. Oke, langsung saja. Jadi ini beberapa topik yang sudah saya siapkan gitu ya. Ada beberapa topik yang sudah berhasil dikelompokkan. Jadi ada 5 kurang lebih, ada 5 topik. Yang pertama adalah model penyebaran SARS-CoV-2 atau lebih familiar dengan nama penyebaran COVID-19 gitu ya, yang kita tahu. Ada 4 subtopik tersedia di situ. Kemudian ada tentang ekologi. Jadi ekologi ini lebih ke melihat keseimbangan dari sebuah ekosistem gitu ya. Jadi arahnya nanti adalah menggunakan model predator prey, kurang lebih menggunakan predator prey. Kemudian yang ketiga, kalau tidak tertarik dengan sistem persamaan diferensial biasa, maka ada pilihan di transformasi diferensial 2 dimensi. Jadi kalau materi ketiga yang di sini, ini adalah materi atau topik-topik yang berkaitan dengan metode numerik penyelesaian suatu persamaan diferensial parsial dengan menggunakan metode numerik. Nah, metode numerik yang kita gunakan, yang kita bahas, yang bisa dijadikan topik skripsi, salah satunya adalah transformasi diferensial. Nah, transformasi diferensialnya tidak dipelajari ya di kuliah ya, tidak dipelajari di analisis numerik, tidak dipelajari di persamaan diferensial biasa, di persamaan diferensial parsial juga tidak dipelajari gitu ya. Ini sehingga karena tidak dipelajari di kelas, maka kita bisa jadikan topik tersebut menjadi topik skripsi gitu. Oke. Kemudian yang keempat, masih terkait dengan metode numerik, yaitu menyelesaikan persamaan fractional delay dengan metode beda hingga. Nah, ini masih saya baca lagi ya terkait yang persamaan fractional delay, karena ada 2 hal di sini yang kalian harus tahu gitu. Jadi selain menyelesaikan untuk topik-topik 3 dan 4 itu bukan hanya tahu metode numeriknya, tetapi harus tahu juga persamaan matematik yang diselesaikan ini interpretasinya apa, sehingga hasil solusi numerik yang diperoleh itu bisa divalidasi secara kualitatif ya, apakah sudah cukup mendekati dengan ekspektasi awal dari persamaan tersebut atau belum gitu ya. Kemudian untuk topik yang kelima adalah model matematika imunologi atau biologi. Jadi ini model matematik terkait proses munculnya atau bagaimana virus atau bakteri ketika masuk di dalam tubuh itu akan dilawan oleh sistem imun dalam tubuh ya. Jadi nanti ada kaitannya dengan sel imun, dengan banyak virus atau bakterinya, kemudian dengan makrofagnya, dengan sel T gitu ya. Nah, nanti kalau lebih suka ke arah sana bisa ambil model matematik yang untuk imunologi atau di biologi ini. Oke, langsung lanjut ya ke subtopik yang sudah tersedia ya. Oke, jadi untuk yang model penyebaran SARS-CoV-2 ada 4 subtopik. Yang ini adalah model SEIHRV. SEIHRV kayak gimana Bu maunya gitu ya. Nah, ini adalah topik-topiknya. Oke. Sebentar. SEIHRV. Nah, jadi kurang lebih yang akan kalian kerjakan yang ini. SEIHRV, di mana S-nya adalah susceptible population, E-nya adalah exposed population, I-nya adalah infected people, H-nya adalah hospitalized people, R-nya adalah recovered people, dan V-nya adalah vaccinated people gitu ya, orang yang sudah tervaksinasi. Jadi nanti akan menyelesaikan persamaan atau ya menyelesaikan
menyelesaikan persamaan, sistem persamaan ini secara analisis dinamik ya. Jadi menggunakan titik kesetimbangan, memplot solusi gitu ya. Dan perhatikan bahwa untuk parameter beta E dan beta I dan beta H, beta V, semua parameter transmisinya itu fungsi terhadap I dan T. Nah, ini yang sedikit berbeda ya. Jadi seringkali yang dilakukan deskripsi itu semua parameter merupakan suatu nilai yang konstan dari awal hingga akhir pengamatan. Pada model ini ada 4 parameter yang bergantung terhadap variabelnya, yaitu I, dan bergantung terhadap waktu ya. Berarti analisanya nanti kurang lebih seperti apa ya, tinggal dibaca ini di jurnal ya. Jadi ya kalian intinya di subtopik SEIHRV itu harus bisa menjelaskan bagaimana membentuk diagram kompartemen. Kenapa bisa begini? Apa arti dari putus-putus ini apa gitu ya? Apa maksudnya ada 4 garis ini apa gitu? Terus apa maksudnya ini garis putus-putus nggak ada arahnya? Lalu kenapa panahnya ini dari sini ke sana bukan RKH gitu. Jadi semua itu harus bisa kalian jelaskan. Nah, di model. Nah, itu yang akan kita lakukan di subtopik yang pertama gitu ya. Kemudian bisa dilakukan ini. Nah, jadi nanti tujuannya kalau yang di sini, kalau di jurnal ini dia akan melakukan data curve ya, curve fitting terhadap datanya ini. Jadi nanti masih akan saya lihat ya. Jadi arahnya dari kapsel saya harapkan bisa muncul analisa dinamiknya saja dulu. Jika analisa dinamiknya tidak bisa muncul, maka yang kita lakukan adalah simulasinya. Simulasi menggunakan data yang ada gitu ya. Jadi masih sangat bisa berubah ya, masih sangat bisa berubah karena namanya juga topik ya, belum judul skripsinya. Gitu ya, itu untuk topik yang pertama. Kemudian topik kedua adalah model SEIHCRD ya. Oke, bedanya kalau di sini RV, kalau di sini C ada C dan D. D ini kompartemen dead, yang C ini kompartemen ini apa? Acute seingat saya. Bentar. Bentar ya, C. Oke, jadi hospitalize-nya dibagi jadi 2. Ada yang hospitalize biasa, ada yang C-nya itu masuk ICU, jadi gejala berat ya. Jadi hitungannya kalau yang topik pertama itu tidak ada yang gejala berat, kalau topik kedua ini ada yang gejala berat, itu masuk ke kelas C ini. Nah, perhatikan di sini bahwa semua parameter itu berupa sesuatu yang konstan ya. Sesuatu yang konstan, jadi masih melakukan kerjaan rutin di analisis dinamik ya, mencari titik kesetimbangan, terus invariant setnya, kemudian kestabilan titik kesetimbangan, terus plot simulasi numerik, lalu interpretasikan dari simulasi itu apa itu ya. Nah, ini kompartemen diagramnya jadi harus bisa menjelaskan dari kompartemen diagram ini gitu. Kenapa tidak ada yang keluar di dead gitu ya? Kenapa berarti semua sudah masuk ke sini pasti atau seperti apa? Apakah yang mati alami dan susceptible akan masuk ke kompartemen dead atau seperti apa? Kenapa tidak ada panah dari sini ke sana? Anda harus bisa menjelaskan itu. Deskripsi topik kedua gitu ya. Kemudian kita lanjut ke topik ketiga. Nah, kalau yang ini adalah model SEIHCRD dengan data fitting. Jadi lebih main ke numerik ya, tidak menggunakan analisis tapi menggunakan data fitting. Saya tunjukkan. Nah, jadi ini lebih menggunakan data fitting. Ya, jadi di sini kita punya data. Dari data ini mau dijadikan model untuk penyebaran COVID secara metapopulasi. Nah, di sini ya. Jadi akan muncul ada kelas SEIHCRD ya. Jadi sama, ada kelas C-nya juga. Recovered dead gitu ya. Jadi ada kelas C. Nah, ini critical ya. Mirip dengan yang sebelumnya, ada kelas critical, tapi Anda bisa lihat ya bahwa di sini bentuk kompartemennya berbeda. Secara eksplisit pun bisa kita lihat berbeda gitu ya. Setelah expose dia pecah jadi 3, infectious, hospitalized, sama recover. Yang di sini
expose itu tidak pecah jadi 3. Jadi dia bisa masuk kelas hospitalized itu setelah terinfeksi. Nah, yang mengambil topik ini dan topik yang sini harus bisa berkolaborasi ya. Jadi tahu apa yang membedakan model yang di sini dengan model yang ada di sini. Gitu ya, karena modelnya berbeda. Oke. Lalu selanjutnya yang subtopik terakhir adalah dinamika bor RS. Bor RS itu bed occupancy rate ya. Bed occupancy rate. Jadi laju seberapa cepat si jumlah tempat tidur di rumah sakit itu penuh oleh pasien COVID ya. Referensinya ada di sini. Nah, jadi ini adalah menggunakan data-data luar negeri ya. Jadi saya harapkan setelah mahasiswa yang mengambil topik ini, setelah menyelesaikan atau setelah membaca topik ini, dia memahami bagaimana melakukan fitting data ya. Fitting data dari hasil ini. Tujuannya apa? Jadi kalau di sini data yang digunakan itu kan luar negeri semua ya. Sedangkan untuk Indonesia itu kita belum punya ya. Jadi Belgium, France, Italy, Swiss, New York City gitu ya. Gak ada Indonesianya. Saya inginnya yang mengambil topik ini nantinya outputnya setelah mempelajari artikel ini bisa menerapkan data Indonesia ke metode yang sudah dilakukan oleh peneliti tersebut, peneliti yang terdapat di sini, gitu ya. Jadi belajar curve fitting gitu. Jadi ini bukan analisis dinamik ya, lebih ke curve fitting. Jadi metodenya akan mirip dengan yang di sini sebetulnya. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke topik penelitian kedua. Topik penelitian kedua itu terkait ekologi. Nah, ekologi ini kan ada banyak ya, terkait dengan lingkungan, keseimbangan lingkungan. Yang pertama adalah pengontrolan huanglongbing atau penyakit tanaman jeruk. Jadi saya maunya mengontrol ya. Jadi ceritanya huanglongbing itu kan kalau kalian pernah tahu daun warna kuning, daun jeruk yang berwarna kuning, nah itu biasanya ada kutunya ya, ada jamurnya. Nah, jamur yang ada di daun jeruk tersebut itu bisa mengurangi kualitas buah jeruknya ya. Jadi karena tidak bisa berfotosintesis dengan baik si daunnya, maka nutrisi yang didapat di buah jeruk juga tidak terlalu baik. Nah, kalau satu pohon jeruk gak masalah ya, punya sendiri di dalam rumah nggak jadi masalah kalau kena si hama ini. Paling maksimumnya mati. Yang bahaya adalah ketika perkebunan jeruk yang kena gitu ya. Jadi pohon jeruknya ada sampai berhektar-hektar. Ketika teridentifikasi di satu lokasi itu bisa jadi akan sangat cepat menyebar. Nah, penyakit huanglongbing pada jeruk ini itu disebarkan oleh serangga. Jadi bagaimana dia menyebar antar pohon ke pohon? Pohon itu kan diam ya, suatu objek yang diam, tidak mungkin berjalan gitu ya. Maka yang bisa menyebarkan jamur dari satu lokasi ke lokasi yang lain itu adalah serangga. Nah, di sini di artikel ini yang dipelajari adalah bagaimana mengontrol penyebaran dari hama huanglongbing tadi dengan membuat vektornya itu resistan. Jadi insektisidanya itu kalau misalkan insektisidanya kita ini aja, kita kasih pestisida gitu ya, tapi ternyata resistan si vektornya, jadi karena terlalu banyak sering diberi pestisida, makanya dia jadi nggak mempan ya pestisidanya. Nah, kira-kira penyebarannya jadi gimana gitu? Apakah tetap berbahaya untuk pohon jeruk, perkebunan jeruk secara umum, atau seperti apa? Di sini ada dua topik sebetulnya yang bisa dipecah ya. Jadi ada yang bisa mengerjakan analisis dinamiknya, satu lagi adalah mengerjakan optimal kontrolnya. Saya harapkan yang mengerjakan optimal kontrol sudah pernah mengambil mata kuliah teori optimasi atau kontrol optimal ya. Saya nggak tahu nama di sini, lupa ya mata kuliahnya apa. Jadi mengambil itu ya, jadi tidak kosongan gitu ya maksud saya. Atau bisa, saya belum ngambil Bu, tapi saya tahu kakak tingkat yang pernah mengerjakan tentang optimal kontrol di semester sebelumnya. Oke, itu boleh juga gitu ya. Jadi bukan asal milih ya, milihnya harus sesuai dengan yang kalian tahu sejauh ini apa gitu ya. Oke.
Kemudian yang kedua adalah dapatkah menghentikan penyebaran antraks di Taman Nasional dengan memungut bangkai hewan mati. Jadi ini artikelnya ini. Can scavengers save zebra from anthrax? Model study. Jadi penelitiannya dilakukan di Taman Nasional Namibia, ya, Taman Nasional Etosha yang ada di Namibia. Tapi yang meneliti orang Texas ya, menarik ya. Jadi di Afrika gitu ya, itu mereka meneliti apakah bisa kita mengurangi laju kematian atau mengurangi penyebaran antraks pada zebra di Taman Nasional Etosha itu dengan mengambil semua bangkai-bangkai hewan yang mati gitu. Sebesar apa effortnya gitu ya. Jadi kita tahu antraks itu ada di tubuh hewan yang mati, itu masih bisa menyebar ya. Dan Taman Nasional sebegitu lebarnya, effortnya ketika mengambil bangkai hewan yang mati itu pasti juga cukup tinggi ya, dengan keterbatasan orang yang bekerja di Taman Nasional tersebut gitu. Ada seringkali yang terjadi adalah ketika ada bangkai yang mati, ya sudah dibiarkan saja di situ, dibiarkan sesuai dengan keadaan ekosistemnya gitu ya. Tidak dikubur juga karena mungkin itu jadi makanan dari burung gagak gitu ya, atau mungkin bangkainya tadi ketika baru mati sejam 2 jam itu malah dimakan oleh hewan karnivor yang lain gitu ya. Jadi sebetulnya ini sangat penting, kajian ini sangat penting dilakukan karena ketika ya kita bisa menghitung lah, kita bisa memberikan saran apakah skenario mengambil bangkai hewan-hewan yang sudah mati itu betul-betul dapat menyelamatkan populasi zebra dari kepunahan di Taman Nasional Namibia gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah model predator prey dengan pemanenan konstan pada predator. Jadi Anda tahu predator prey ya, predator prey. Jadi kita memodelkan mangsa, pemangsa, dan mangsa. Predator itu yang memangsa, prey itu yang dimangsa. Nah, predator prey-nya di sini itu yang terjadi bukan hanya ada 2 predator, tetapi ada juga pemanenan pada predatornya gitu ya. Jadi bayangkan bahwa misalkan ada rusa dimakan harimau gitu ya. Rusa dimakan harimau, rusanya adalah prey, predatornya adalah harimau, di mana kita mengambil harimau secara konstan di ekosistem tersebut. Nah, kalau pada topik ini tidak disebutkan secara khusus lokasinya ya, bukan studi kasus seperti yang ini ya. Kalau yang ini adalah modeling study, studi kasus ya, ini lebih di studi kasus di Namibia tadi. Sedangkan kalau ini masih model secara umum, jadi bisa diterapkan kemanapun. Artinya nilai parameternya juga bisa jadi tidak real gitu ya, simulasi saja gitu biar dapat simulasinya bagus. Nah ini nanti arahnya lebih ke bifurkasinya gitu ya. Nah, ini. Jadi bisa bermain-main di sini. Saya rasa ini ada bisa beberapa topik ya, memecahkan diri dari sini. Jadi bisa ini ada yang mengerjakan consulted harvesting on the prey only, ada yang sebelumnya tadi consulted harvesting on both the prey and predator, consulted harvesting on the prey and constant effort harvesting on predator gitu ya. Ini kayaknya bisa saya pecah menjadi beberapa subtopik lagi ya dari sini. Intinya kalau pakai rujukan jurnal ini yang kita kejar adalah bifurkasinya ya, bifurkasinya. Bentuk begini yang kita mau ya. Oke, selanjutnya bifurkasi pada Basikin Predator Prey Model. Nah, ini kalian harus tahu dulu apa itu Basikin Predator Prey Model ya. Basikin Predator Prey Model to address harvesting induced stability exchange through bifurcation analysis. Jadi arahnya lebih ke bifurcation analysis dan kita mengharapkan munculnya hope bifurkasi. Jadi kurang lebih ini sama seperti tadi sih predator prey, cuman predator prey-nya kalau tadi predatornya di mangsa, bukan dimangsa, dipanen.
Maka yang di sini kita mempelajari tentang predator prey dengan hubungan predator prey-nya adalah hubungan basic-in. Nah, ini nanti dijelaskan ya basic-in itu seperti apa. Kalian belajarlah di sini basic-in seperti apa. Kemudian bifurcation-nya itu menjadi seperti apa. Lalu apa itu hydra effect gitu ya? Apa kaitannya, apa ada kaitan dengan tumbuhan hydra? Enggak ya. Oke, nanti silahkan dibaca untuk yang suka di topik ini. Kemudian yang kedua ini sama ya, rujukannya sama, tapi membahas tentang hydra effect-nya, bukan tentang bifurcation-nya, gitu ya. Kemudian yang ini predator prey dengan dua kelompok usia dengan adanya pertahanan kelompok pada prey dewasa. Jadi predatornya ada dua usia, anak dan dewasa, prey-nya juga ada anak dan dewasa. Kemudian ada pertahanan kelompok pada prey. Jadi prey itu kan populasi yang dimangsa ya. Populasi yang dimangsa itu punya pertahanan kelompok. Jadi ketika dia sendiri, si rusa dimangsa dengan harimau. Nah, biasanya rusa ini jumlahnya lebih banyak. Dan ketika rusanya itu sangat banyak, harimau ini jadi berpikir ulang untuk memangsa. Nah, harimau itu akan lebih suka memangsa rusa yang sendirian, terutama rusa anakan yang sendirian yang berpisah dengan induknya. Nah, itu akan jadi sasaran empuk untuk dimangsa oleh harimau. Sehingga perhitungan faktor pertahanan kelompok pada prey itu juga harus dipertimbangkan. Artinya jika kita bisa menjaga anak-anak rusa tadi di dalam satu kelompok, rusa kemana-mana dia dalam satu kelompok, maka bisa jadi pemangsaan oleh harimau itu jadi lebih sedikit. Tetapi dikhawatirkan ketika pemangsaan jadi lebih sedikit, harimaunya dia nggak makan gitu ya. Harimaunya nggak makan. Kalau tidak makan artinya harimaunya bisa punah. Padahal yang kita inginkan adalah rusa dan harimau tetap ada di ekosistem. Nah, ini rujukannya ya. Ini rujukannya. Ini bisa dibaca-baca. Ya, jadi modelnya yang ini gitu ya. Kemudian selanjutnya transformasi diferensial dua dimensi. Kalau pernah belajar transformasi Laplace, ya kurang lebih ini gaya-gayanya seperti transformasi Laplace gitu ya. Kita mendefinisikan metode yang namanya saya salah menghiperlinkkan kayaknya ini. Ya, salah menghiperlinkkan. Jadi ya, jadi nanti transformasi diferensial ini metode ya. Kalau pernah belajar di persamaan diferensial biasa, itu ada namanya transformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace kan punya definisi sendiri, punya sifat-sifat sendiri, punya sifat operator sendiri, linear atau tidak linear. Nah, kalian akan mempelajari itu, lalu menggunakan transformasi diferensialnya untuk menyelesaikan nonlinear diffusion tipe 1, persamaan difusi nonlinear yang tipe 2. Apa bedanya tipe 1 dan tipe 2 ada di rujukannya. Nanti stringnya juga saya ganti ini. Kemudian reaksi difusi seperti apa dan PDP linear. Ini ada rujukannya, tenang saja, bukan tanpa rujukan gitu ya. Nah, jadi nanti yang bekerja di topik transformasi diferensial dua dimensi bisa bekerja sama ya, sama-sama diskusi gimana sih maksudnya si transformasi diferensial, gimana sih definisinya dia, gimana sih sifat-sifat dari transformasinya, apakah linear atau tidak. Nah, ini kalian bisa saling berdiskusi di sini gitu ya. Selanjutnya, solusi numerik persamaan fraksional delay dengan beda hingga. Di sini ada persamaan fraksional dengan delay dengan beda hingga. Nah, ini masih saya pikirkan apakah terlalu tinggi untuk kalian atau tidak, karena ini fraksional dengan delay ya. Karena fraksional sendiri itu nanti kaitannya sama operator Caputo, kemudian itu juga arahnya analisis sekali ya. Kemudian ada delay juga, bisa jadi delay sendiri Anda juga belum ada yang memahami bagaimana menyelesaikan persamaan delay dengan beda hingga. Mungkin nanti ini bisa kita turunkan sedikit topiknya, tidak sekompleks ini. Bisa saja solusi numerik persamaan diferensial delay dengan beda hingga, atau solusi numerik persamaan diferensial parsial dengan beda hingga, atau solusi numerik persamaan diferensial biasa dengan beda hingga ya. Nah, ini nanti masih saya lihat lagi ya. Tapi kalau tertarik ke metode numerik, ini salah satu topik yang menarik gitu. Kemudian yang satu topik ini kedua dari terakhir ya. Ya, betul.
Kedua dari terakhir ini ada model matematik imunologi atau biologi. Jadi ada dinamika sistem imun yang terpapar virus atau bakteri. Ini kaitannya tadi ya, sel T CD4, lalu sel IL6, kemudian sel virusnya, kemudian makrofagnya, kemudian limfositnya dan lain-lain gitu ya. Jadi ini lebih melihat dinamika di dalam tubuh pasien itu tadi. Kemudian ini punca dengan kemoterapi. Ini salah satu mahasiswa yang mengidekan punya pembahasan tentang ini. Nah, nanti yang di sini yang dibahas adalah ini ya, description before. Nah, ini kurang lebih kita juga akan membahas tentang analisis dinamiknya gitu ya. Tapi harus tahu ya bagaimana membangun si model ini. Membangun model ini harus tahu gitu ya. Apa itu S, apa itu E, apa itu T, kenapa bergantung waktu, lalu parameternya seperti apa juga harus tahu ya. Tapi ini bisa dijadikan topik skripsi. Kemudian model dinamika imun di dalam tubuh pasien terinfeksi SARS-CoV-2. Nah, ini saya arahkan nanti lebih untuk menebak terjadinya badai sitokin atau kapan sitokin itu mencapai maksimum di dalam tubuh pasien. Lalu levelnya itu setinggi apa yang bisa dicapai. Nah, arahnya nanti ke sana. Gitu. Kemudian untuk yang topik ini kemungkinan besar akan dibimbing oleh Pak Usman ya. Dibimbing Pak Usman. Kalau yang ini rasional beda hingga ataupun transformasi diferensial bisa dengan saya, Pak Ju atau Bu Ari. Ekologi ini saya dan Pak Usman sepertinya bisa. Saya Pak Usman Bu Ari, saya Pak Usman Pak Ju ya. SARS-CoV ini saya dan Pak Usman. Kemudian solving problem dengan optimasi ini ke Pak Ju ya. Jadi jalur, misalkan ini salah satu topik yang menarik memang, jalur terpendek distribusi barang dengan algoritma semut ya. Referensinya ini ya, jadi bagaimana algoritma semut itu diimplementasikan untuk menentukan jalur terpendek. Menarik untuk dibahas gitu ya, bagaimana menentukannya secara matematis. Nah, subtopik yang bisa dikerjakan dari sini apa? Subtopiknya itu bisa diarahkan ini, saya sarankan ya. Jadi bisa studi kasus jalur terpendek ke RS terdekat. Ini bisa ambil kasusnya di kota-kota besar gitu ya. Salah satunya saya tuliskan di sini Surabaya. Kenapa Surabaya? Karena di Surabaya itu kota besar yang populasi penduduk atau warganya di provinsi tersebut cukup banyak. Tetapi banyak jalan yang satu arah ya. Banyak jalan-jalan satu arah, sehingga jika ada warga yang sakit dan butuh diantar dengan ambulans ke RS terdekat, misalkan dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, maka kita butuh jalur terpendek gitu, yang paling optimal lewat mana gitu ya. Nah, itu bisa dihitung dengan algoritma semut, bisa diimplementasikan. Kemudian, dan ini nggak perlu ngambil data sampai ke rumah sakit ya, karena kalian bisa ngecek itu di Google gitu, cek aja di Google Maps gitu kan, kelihatan ya RS terdekat dari lokasi itu seperti apa. Nah, itu bisa diperkirakan lah nanti kira-kira gimana. Lalu bisa juga diimplementasikan ke jalur terpendek destinasi wisata Malang Surabaya gitu ya. Jadi jalur terpendeknya di mana? Kenapa kok wisata, Bu? Ya karena memang itu sedang menjadi prioritas sebelum pandemi, itu menjadi prioritas pemerintah, yaitu bagaimana menghasilkan devisa sebanyaknya dari destinasi wisata. Ya. Kemudian studi kasus distribusi zakat fitrah atau daging kurban. Nah, ini juga menarik ya untuk dilakukan. Kenapa? Karena seringkali kita jalur terpendek atau begini, Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah adalah hari perayaan yang penting bagi umat Islam ya, dimana di situ euforianya ketika kita merayakan Idul Fitri setelah 1 bulan penuh berpuasa gitu ya. Di Idul Fitri itu panitia akan membagikan zakat fitrah gitu ya, membagikan zakat fitrah ke yang membutuhkan, atau malah dibagikannya bukan pas hari Idul Fitri ya, malam takbirannya itu dibaginya oleh panitia zakat fitrah ke orang-orang yang berhak menerima. Nah, mendistribusikan zakat fitrah ke orang-orang yang menerima ini harus di manage dengan baik menurut saya.
Kenapa? Karena seringkali bisa jadi, misalkan kita punya masjid besar di mana lingkungannya adalah lingkungan kompleks dan tidak ada yang berhak menerima di lingkungan tersebut, maka kita harus mendistribusikan ke tempat lain ya. Dan bisa jadi mendistribusikan ke tempat lain itu SDM manusia untuk mendistribusikannya juga terbatas. Ya, macam masjidnya terbatas, waktunya terbatas gitu ya. Dan bisa jadi zakat fitrahnya sangat banyak gitu. Nah, artinya perlu difikirkan bagaimana pendistribusian yang paling pas gitu. Jangan sampai ada yang berhak menerima malah tidak menerima. Begitu juga ketika Idul Adha ya. Ketika Idul Adha kita euforianya adalah menyembelih daging kurban dan membagikan agar semua umat muslim bisa merasakan bagaimana rasanya atau nikmatnya memakan daging kurban, baik sapi ataupun kambing gitu ya, bukan ayam ya. Sapi ataupun kambing. Unta mungkin kalau di Arab, tapi kalau di kita nggak punya unta, jadi hanya kambing atau sapi. Nah, pendistribusian si daging kurban ini juga harus di manage dengan baik menurut saya gitu. Dan bisa jadi kalau kita sudah punya sudah punya aplikasi terkait ini, kita bisa membangun algoritmanya, kemudian kita bisa membangun aplikasinya sehingga ketika diupdate data penerima, misalkan ada orang yang tahun kemarin dia masih tergolong ke dalam miskin, tetapi tahun ini dia sudah tidak tergolong ke dalam miskin gitu ya, maka kita bisa mengalihkan ya zakatnya ke yang lain. Nah, itu ketika kita punya aplikasi itu sangat membantu sekali. Jadi ketika ada perubahan data terkait penerima zakat fitrah, itu akan gampang menggantinya. Oke, lokasinya berarti kita pindah ke sana gitu ya. Bukan awang-awang gitulah maksud saya. Bukan berdasarkan kedekatan juga. Kadang itu pembagian zakat fitrah dan daging kurban itu berdasarkan kedekatan. Kayaknya saudara saya yang di sana belum dapat, atau kayaknya teman saya yang, ya karena kenalan ya. Jadi kalau orang yang tidak dikenal, tidak pernah bersosialisasi ya, walaupun itu salah dia ya, tidak begitu dikenal, walaupun dia memerlukan tidak bisa diberikan zakat, bisa jadi tidak menerima, maksud saya seperti itu. Jadi itu kita hindari dengan metode yang kita punya di matematik. Salah satunya membuat problem solving dengan optimasi ini. Gitu ya. Jadi yang di topik ini tidak bekerja sendiri, itu maksud saya. Kalian bisa saling bekerja sama untuk mempelajari bagaimana algoritma semut, inputnya apa, prosesnya bagaimana, outputnya seperti apa. Lalu memecahkan diri masing-masing, mengerjakan di setiap topiknya masing-masing. Itu sangat menarik sekali itu pasti. Hasilnya akan sangat beragam dan menarik, dan betul-betul aplikasi dari pengetahuan selama kuliah di matematika akan sangat terpakai. Gitu ya. Oke, itu penjelasan dari saya. Saya rasa itu videonya. Kemudian bagaimana saya bisa memilih, Bu? Nanti saya bikinkan link ya untuk memilih topik-topiknya, dan jamnya juga saya atur nanti. Nanti ini videonya saya upload dulu biar kalian bisa menyimak, dan referensi-referensi terkait juga akan saya sertakan sehingga kalian bisa baca ya, bisa baca dan semakin meyakinkan diri, oke, saya milih yang ini gitu. Atau diskusi sama temennya yang temen dekat gitu ya, kamu milih apa, oh kayak gimana kalau yang ini aja kita gitu ya. Jadi bisa saling diskusi satu sama lain, harapannya satu, agar itu memudahkan pengerjaan skripsi kalian sendiri ya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan kemauan, dan juga yaitu jangan apa ya, selalu mau belajar hal baru, itu juga sesuatu hal yang penting. Adaptasi, mudah beradaptasi dengan perubahan hal yang baru. Oke, begitu ya saya rasa penjelasan dari topik-topik penelitian yang sudah ada. Ada satu topik lagi yang tidak saya cantumkan karena memang tidak ada referensinya. Jadi dari Bu Ari ada titipan topik jika ada yang ingin mengambil pemodelan flying fox apa bukan para layang yang biasanya kita main di outbound, itu ada yang meluncur dari ketinggian terus ke bawah, nah pakai tali, nah itu flying fox. Jadi memodelkan itu. Bu Ari masih di payung penelitian itu. Kalau mau bergabung ke tim Bu Ari bisa, silakan japri Bu Ari dan mungkin minta referensi langsung ya ke beliau. Gitu. Oke, gitu ya. Kalau begitu
saya akhiri untuk penjelasan video kali ini. Nanti kita ketemu di Zoom. Saya harapkan kalian sudah punya bayangan akan memilih topik apa. Dan ini totalnya dari mahasiswa yang mengambil itu kan ada 20 ya. 20 di sini ada 20 subtopik penelitian. Bu, apakah harus persis satu? Enggak sih, sebetulnya seperti tadi yang saya bilang. Yang di sini pengontrolan Huang Longbing ini bisa jadi dua sebetulnya. Mengerjakan analisis dinamiknya dan mengerjakan optimal kontrolnya. Kemudian penyebaran antraks ini analisis dinamiknya saja ya. Kemudian model predator prey yang pemanenan pada konstan predator, ini ada beberapa subtopik yang masih bisa dipecah gitu ya. Gitu. Jadi sambil dilihat-lihat dulu aja artikelnya dan sedikit penjelasan dari saya tadi, semoga bisa semakin memperjelas tujuan topik-topik itu nanti kira-kira hasilnya akan seperti apa. Oke, itu ya. Kalau begitu saya akhiri untuk video penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat dan semakin mencerahkan ya untuk topik-topik penelitiannya nanti. Topik-topik penelitian deskripsinya nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.